Halo teman-teman, selamat datang kembali di Layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Di era transparansi literatur dan studi sains kemanusiaan modern saat ini, bangunan dogma yang selama ratusan tahun dibentengi oleh tradisi lisan, pengkondisian emosional serta doktrin sektarian, tidak lagi memiliki ruang aman untuk bersembunyi dari pisau bedah kritik tekstual, hermeneutika historis, dan rasionalitas murni. Dalam arena perdebatan publik, kita kerap menyaksikan pementasan disonansi kognitif yang memprihatinkan. Seorang pembela dogma tampil membawa keyakinan yang percaya diri, namun detik di mana argumentasinya dibenturkan pada naskah primernya sendiri dan pisau analisis ilmiah, seluruh bangunan klaim tersebut runtuh seketika tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah kekeliruan logika circular reasoning, ketidakpahaman atas filologi naskah, serta ketergantungan mutlak pada konstruksi teologis abad pertengahan. Kali ini, EDTV tidak sekedar melakukan debat teologis di permukaan. Ia sedang membedah anatomi kerangka berpikir apologetis dari kacamata analisis kritis, sebuah pola di mana formulasi fikih dan tradisi lisan dipaksakan seolah-olah sebagai kata-kata mutlak teks wahyu, sementara pengakuan jujur yang tertulis dalam naskah primernya justru diabaikan. Di akhir video, kita akan melakukan pembedahan dekonstruksi data dan argumentasi perdebatan ini secara tajam, lugas, dan mendalam hingga ke akarnya. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Saudara Eki Kurnia. Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam, Edis KL. Apa kabar, Edis? Edis Kabar KL. baik. Abang Muslim, Bang? Boleh nggak aku panggil Edis KL? Terserah kau panggil apa saja. Yang jelas saya fokus kepada ini nih. Ya. Anda mau panggil saya Benga? Nah. Anda mau panggil saya benga, tolol, kafir, terserah Anda, itu nggak masalah. Ya. Yang penting bagi saya itu begini. Yang saya omong itu benar atau salah. Itu yang paling penting. Terserah Anda mau juluki saya apa, terserah itu. Ya. Apa tuh emangnya Kristen bertanya? Mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Karena Qur'an bagimu tidak ada lagi gunanya dan manfaatnya. Kalau gak percaya saya buktikan nanti, Silakan coba buktikan. Saya mau dengar. Baik. Jadi begini. Saya kan sudah baca Quran. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Udah terus 14 tahun saya baca. Pesannya, 14 tahun? Iya, pesan Al-Quran itu apa? Sesungguhnya agama Islam itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Agama Islam itu meneruskan, membenarkan Injil. Bahkan berkata di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang saya temukan dalam Quran. Betul atau salah? Betul. Nah. Tetapi nanti Anda ngomong gantian. Tetapi yang jadi masalah, kenapa kamu tidak mempercayai itu? Malah ngikutin ustadz-ustadz dan kitab karangan para ulama. Contoh. Setiap jam 6, Allah Akbar, ayo sholat. Begini. Terus begini, ya kan? Terus nanti jam 12, begini lagi. Terus gini lagi. Terus gini. Pokoknya gitu-gitu terus menerus hidupku cuma begini. Gini. Terus tuh, dalam 24 jam. Gitu-gitu terus hidupmu. Pantesan hidup. Pertanyaan saya. Di mana di dalam Qur'anmu kamu disuruh begini-begini? Tunjukin, kalau ada saya lompat dari pohon. Silakan. Silakan. memang kalau dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail mengenai gerakan-gerakan sholat.
Oke, berarti tidak ada suruh begini-begini. Betul? Perintah sholat ada. Perintah Enggak, sholat suruh ada. begini-begini ada nggak? Apa gini-gini apa? Ya, karena Anda kok. Coba waktu Anda ke masjid nggak? Coba jujur, Anda ke masjid nggak? Iya, Oke, di masjid Anda gini-gini nggak? benar. Oke, Ini nggak gimana? ada. Ini nggak ada. Iya Ini begini. kenapa ini? Maksudnya begini gitu loh. Kan ada yang goyang-goyang Ya, begini juga jangan jari-jarinya. ini. Hah? Kan ada yang jarinya goyang-goyang begini Ada. betul. Iya iya. Nah, Ada. nggak usah kita nggak bahas itunya. Ada nggak disuruh begitu dalam Quran? Makanya Ditanya itu ada ada atau enggak? Ada atau enggak suruh begitu dalam Quran? enggak. Enggak ada. Tidak pernah ada. Makanya saya bilang, yang disuruh dalam Quran beriman kepada Injil. Di dalamnya petunjuk cahaya pengajaran. Betul atau tidak? Betul. Kenapa yang disuruh tidak kamu laksanakan, yang tidak disuruh kamu laksanakan? Sungguh kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu Silakan. yang Sekarang, silakan. kamu katakan lalu begitu. Loh, memang itu fakta. Kebenaran harus digempur-gemburkan supaya orang semakin banyak mendengar. Silakan, sekarang giliran. Oke, jangan dipotong-potong dulu tapi. Silakan, silakan. Jangan dipotong dulu. Ya, jadi gini. Percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya seperti itu kan. Ya kami mempercayai Taurat, Injil, Zabur. Tapi Injil yang mana dulu gitu, Dis? Karena yang saya dengar dan yang saya ketahui sejauh ini, Injil yang sekarang ini berbeda. Itu sudah kalau menurut kepercayaan kami Islam, Injil yang asli itu Siapa yang sudah ngomong Injil sekarang berbeda? enggak, isi Injil itu sudah diputar balik sama Iya, yang setan ngomong gitu, itu Dis. siapa? Yang ngomong Ulama lagi. Makanya saya bilang kalian itu korban para ulama. Waktu kalian baca Quran sengaja disuruh gimana? Jangan yang ya, perhatikan tajwidnya, kol-kolanya. Oh, bacaannya benar-benar kan. Pernah nggak ulama baca terjemahan Qurannya? Nggak ada. Kamu hanya disuruh baca huruf Arab, kemudian baca tajwidnya, kol-kolanya, habis itu dapat pahala masuk surga. Makanya nggak pernah tahu isinya. Di dalam Quran tidak pernah ada kata-kata kami menolak Injil yang ada padamu. Nggak ada. Buka surat Al-Ankabut ayat 46. Di situ tertulis apa? Coba cek Al-Ankabut ayat 6. 46. Nggak usah dibuka, saya tahu, Dis. Saya tahu Kan nggak percaya bahwa dengan Injil itu Quran memang dia kan? Bang, barusan percaya. tadi abang Tapi bilang. Abang bilang gimana tadi barusan? Yang Injil yang ada di tanganmu itu sudah dipalsukan. Itu keomongan yang berasal dari hawa nafsu dan karangan para ulamamu. Quran datang abad ke-7, betul nggak? sebentar saya potong dulu, Dis. Kamu dasarnya apa? Buktinya apa? Kamu berani mengatakan statement bahwa Injil itu dipalsukan itu dari karangan ulama? Dari mana? Karena yang ngomong begitu adalah para ulama. Quran tidak pernah ngomong begitu. Quran berkata, kami beriman kepada apa yang ada pada tanganmu. Itu abad ke-7 ngomong begitu. Tiba-tiba sekarang abang kalian ngomong, kami tidak beriman apa yang ada pada tanganmu. Gimana? Yang bilang tidak Marilah beriman kita. siapa? Barusan tidak tadi Anda bilang. Injil yang Beriman ada itu apa? Sebentar. Injil yang ada di Beriman itu tanganmu apa? sudah dipalsukan. Itu tidak yang kau bilang. Beriman itu apa? Coba aku mau dengar dulu. Beriman itu artinya mempercayai, mengimani. Nah, seperti misalnya Anda beriman nggak kepada Quran? Beriman. Berarti Anda percaya kepada isinya, betul? Betul. Nah, Anda beriman nggak kepada Injil?
Percaya, ya Nah, beriman. berarti percaya kepada isinya, betul? Belum tentu. Nah, Karena isinya sekarang berbeda. Nah, coba ayat Nah, mana iya. yang mengatakan gini? Quran mana yang mengatakan bahwa isi Injil itu yang sekarang sudah nggak berubah? Mana coba ayatnya? Kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjukin. Nggak ada. Yang ada adalah justru Quran datang membenarkan apa yang ada di tanganmu, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu yang Quran katakan. Tetapi kalian tidak percaya karena tidak pernah disuruh mengimani isinya, tapi disuruh mengimani bacaan huruf Arabnya. Quran hanya kalian jadikan, sebentar, Quran kalian jadikan hanya untuk lomba-lombaan baca huruf Arab. Loh, itu yang ada di TV-TV, di RCTI, program apa-apa. Semua lomba mengaji huruf Arab. Tidak ada di situ menjelaskan maknanya, artinya apa. Kalau dibaca artinya, isinya tentang itu semua. Tentang nabi-nabi terdahulu, tentang bahwasanya agama Islam ini datang meneruskan ajaran terdahulu, Quran ini datang membenarkan Injil, bukan nyalah-nyalahin Injil seperti kelakuan kalian sekarang. Coba bantah itu, silakan. Kalau bantah pakai dalil, nggak boleh ngarang. Soal kalau membaca Arab, sebentar, kalau membaca Arab memang itu mendapat pahala, Nah, Walaupun ini dia dilomba-lombakan, ini. nggak semuanya. Kenapa? Makanya saya bilang, Bang, Kenapa? ketika Anda baca Quran, Anda baca Arabnya, ditanya artinya Anda nggak tahu, apa gunanya? Bagaimana Anda membunyikan huruf-huruf Arab, indah, merdu, kol-kolannya pas, tajwidnya pas, tapi artinya Anda tidak tahu. Lantas apa yang Anda ambil dari situ? Itulah kebanyakan yang kalian lakukan sekarang. Karena apa? Kalian lebih mengikuti para ulama kalian. Coba, setiap hari tidak Anda bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Coba, Anda ucapkan ihdinas siratal mustaqim? Iya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yang benar. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, apa itu jalan yang lurus? Ya, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran lah. Kan ada artinya, translate-nya itu, ada terjemahannya. Ajaran yang lurus, makasih Bang Owi. Ajaran yang lurus itu terdapat di dalam Injil. Di Quran sendiri bilang, di dalamnya itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, cahaya dan kebenaran. Gimana sih? Malah tidak dipercayai, malah dipalsu-palsukan. Gimana? Saya percaya ulama. Percaya kata ulama lah. Karena kan gini. Mana di dalam Quran suruh beriman kepada kita para ulama? Mana ada ulama kitab? Coba, kitab fikih itu karangan ulama bukan? Iya. Kitab apalagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kitabnya para ulama bukan? Sebentar dulu. Kan Nabi Muhammad kan sudah nggak ada lagi, Setelah Nabi Muhammad wafat, itu kan penerusnya itu Khalifah Umar, Utsman, Ali. Mana berimanlah kamu kepada Umar, berimanlah kamu kepada Utsman, mana ayatnya? Sebentar dulu. Setelah para sahabat ini tidak ada, makanya ulama lah sebagai penerus yang bisa kami percaya. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Apa? Bahwasanya ulama meneruskan Muhammad, mana ayatnya? Itu ulama sendiri yang meneruskan ajaran. Iya, kamu itu korban, Anda itu korban para ulama yang ngomong bahwasanya ulama meneruskan Muhammad, itu ulama itu sendiri. Kenapa mereka ngomong begitu? Supaya kalian mau dengerin mereka.
Muhammad selagi sendiri, itu yang coba, mereka kalau Muhammad kebingungan, selagi kalau yang gini, disampaikan kalau ulama Muhammad itu kebingungan dia suruh kebaikan. bertanya kepada siapa? Gimana? Kalau Muhammad kebingungan, dia disuruh bertanya kepada siapa? Yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh dia bertanya? Enggak, kalau dia kebingungan itu langsung turun. Astaga, di dalam Quran, di dalam surat Yunus ayat 90, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, tanyalah ahli kitab. Ini gimana ini kok suruh pada tanya ulama? Yang ngomong ulama meneruskan para nabi, ya ulama itu sendiri yang ngomong itu ya mereka. Nggak ada di dalam Quran sesungguhnya ulama meneruskan ajaran para nabi. Itu nggak ada ayatnya dalam Quran. Itu karangan para ulama lagi. Makanya saya bilang kitab suci kalian bukan Quran, tapi kitabnya para ulama. Gimana? Coba dari tadi yang kamu kutip semua. Semua yang kamu kutip itu ajarannya ulama. Gini-gini ajaran ulama, begini ajaran ulama, semua ajaran ulama. Itu kan gerakan sholat, Bis. Gerakan sholat itu kan. Iya, ngerti Adanya, saya. Yang saya tanyakan itu, kan ada nggak itu gerakan sholat itu ada nggak dalam Quran? di Al-Quran nggak ada emang. Tapi perintah Iya, sholat, memang. mendirikan sholat ada. Iya, sholat itu gimana? Apakah sholat itu begini-begini? Sejak kapan sholat itu begini? Yang bilang sholat itu begini, ya ulama juga. Di dalam Quran, nggak mungkin pendeta ini. makanya saya bilang kalian itu, agama kalian itu adalah ciptaannya para ulama. Sekarang begini, coba dengarkan ya. Di dalam Quran, yang dimaksud sholat itu apa? Ibadah. Iya, gimana itu sholat itu? Perbuatan Yang apa itu menyembah sholat? Tuhan lah. Sholat itu di dalam Quran adalah perbuatan mencegah yang mungkar. Gimana sih? Makanya ada ayatnya. Iya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar. Betul? Betul. Nah, sejak kapan sholat itu jadi begini-begini? Sejak kapan ini jadi begini? Itu sholat itu kewajiban, Nis. Kenapa Yang ditanya sejak kapan sholat itu begini? Lah sejak dikarang para ulama. Sejak ulama menciptakan gerakan-gerakan sholat, dan gerakan sholatnya nggak sama, beda-beda. Menurut mazhab A begini, kok di sini nih, telinga nih. Menurut mazhab B begini, menurut mazhab C di sini depan. Makanya ciptaan karangan itu mereka sendiri. Itu nggak jadi persoalan, Nis. Iya, makanya yang lebih penting daripada itu apa? Mencegah perbuatan mungkar. Makanya karena kamu yang dibahas apa, kamu nggak mesti intinya. Diskusi kayak gini nggak sehat, di awal saya bilang kan. Karena kamu tidak ke intinya. Karena kamu terkendali. Begini loh, kan kamu terkendali. Bukan masalah terkendali. Saya izinkan kamu bicara, tapi kamu jangan ngelantur. Coba sekali lagi. Siapa yang menciptakan gerakan begini-begini? Ya itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, Is. Ditanya siapa yang menciptakan kok? Yang menciptakan begini-begini siapa? Sudah ada dari zaman meninggal. Iya, pertanyaannya sih, siapa yang menciptakan gerakan begini? Siapa yang ciptain? Dari zaman Nabi Muhammad, gerakan siapa yang ciptakan? Siapa? Siapa yang ciptakan? Siapa? Kalau sejarah saya ciptakan, memang saya belum tahu. Nah, kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan maksa. Ya udah, kalau tidak tahu dibawa dulu. Aduh. Orang tahu Anda maksa aja. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada.
Saya itu menjelaskan, memberitahu informasi yang benar. Nggak ada Quran tuh suruh kamu begini, suruh begini. Kalau ada ayatnya tunjukin, lompat saya dari Monas udah dibilang. Nggak pernah ada itu. Yang ada di dalam Quran, berimanlah kamu kepada kitab Injil. Berimanlah kamu kepada kitab Taurat. Karena disitulah terdapat petunjuk cahaya kebenaran, berisi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang Quran bilangin. Bukan begini-begini. Gitu. Coba naik ke sini, patahkan argumen saya. Kalau bisa kamu patahkan argumen saya, lompat saya dari Monas. Gimana itu? Yang saya omong itu benar, kamu jangan marah-marah. Coba naik ke sini. Mari kita bedah dekonstruksi data dan argumentasi perdebatan dalam video tadi. Kita mulai dari yang pertama, tekstualisme versus formalisme ritus, problem geometrikal gerakan sholat dalam kacamata historiografi hukum Islam. Perdebatan mendasar dalam video tadi dibuka dengan pembedahan tekstual mengenai fondasi hukum ritus peribadatan utama. Ketika Edis TV menantang lawan bicara untuk menunjukkan satu saja ayat eksplisit di dalam Al-Quran, dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, yang memerintahkan rincian gerakan geometris fisik seperti mengangkat tangan ke telinga, bersedekap, hingga menggerakkan jari telunjuk, lawan bicara terdesak hingga harus mengakui fakta dasar bahwa perincian fisik tersebut sama sekali tidak tertulis dalam naskah Al-Quran. Al-Quran hanya mencantumkan kata sholat yang dalam konteks linguistik Semit kuno dan naskah Al-Quran itu sendiri didefinisikan sebagai institusi transformasi etis untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Secara akademis, temuan Edis TV ini didukung penuh oleh riset historiografi hukum Islam dari orientalis ternama Joseph Schacht dan G.H.A. Juinbol. Dalam karya fenomenal mereka, The Origins of Mohammedan Jurisprudence, Schacht membuktikan bahwa rinci-rinci hukum ritus dan tata cara ibadah fisik baru dibukukan dan diformalisasikan secara masif pada abad kedua dan ketiga Hijriah melalui jaringan perawi atau isnad untuk melegitimasi praktek-praktek regional di Kufah, Medina, dan Syam. Variasi gerakan seperti posisi tangan bersedekap atau irsal atau meluruskan tangan adalah cermin evolusi tradisi lokal abad pertengahan, bukan instruksi tunggal dari teks suci. Kondisi ini secara langsung menyeret logika kita pada serangkaian pertanyaan kritis yang saling mengunci. Jika sebuah perbuatan fisik yang diulang-ulang setiap hari diklaim sebagai tiang utama keagamaan, mengapa Al-Quran yang diyakini sebagai kitab yang sempurna dan terperinci, tipsyanan likulli syai'in, justru tidak pernah mencantumkan rincian instruksi geometris gerakan tersebut dalam satu ayat pun? Apakah logis secara hukum teologis jika penganut dogma mewajibkan sebuah tata cara fisik yang dasarnya bukan bersumber dari firman yang tertulis, melainkan dari rekonstruksi tradisi lisan abad pertengahan? Dan apakah keterikatan fanatik pada formalisme gerak tubuh ini pada akhirnya justru telah mematikan definisi hakiki sholat sebagai instrumen moralitas publik demi membela rutinitas fisik belaka? Yang kedua, Hermeneutika Al-Ankabut 46 dan Yunus 94, mitos tahrif atau pemalsuan kitab dan pengakuan teks menurut filologi modern. Perdebatan kemudian bergeser pada tuduhan dogmatis bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil yang dipegang ahli kitab, telah mengalami pemalsuan total atau tahrif lafzi. Ketika lawan bicara melontarkan klaim ini, Edis TV menghantamnya dengan tantangan tekstual yang melumpuhkan. Tunjukkan satu saja ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan secara eksplisit bahwa teks Injil di tangan umat Kristen abad ke-7 telah dipalsukan. Terdesak oleh tantangan tersebut, lawan bicara mengalami kelumpuhan bukti dan terbukti hanya mengulang narasi lisan penceramah tanpa basis naskah.
Secara filologis dan hermeneutis, posisi Edistivi sangat sejajar dengan analisis sarjana studi Al-Quran modern seperti Theodor Noldeke dan Gabriel Said Reynolds, The Quran and the Bible. Studi kritis tekstual membuktikan bahwa Al-Quran meletakkan dirinya dalam konteks intertekstuality, yaitu mengafirmasi, membenarkan, musoddikon, dan melegitimasi keberadaan naskah Taurat dan Injil yang beredar pada abad ke-7 Masehi. Rujukan eksplisit seperti surah Al-Ankabut ayat 46 dan surah Yunus 94, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, menunjukkan bahwa Al-Quran tidak pernah menganggap naskah ahli kitab abad ke-7 Masehi sebagai naskah palsu. Konsep bahwa Injil telah dipalsukan secara fisik baru diintensifkan oleh teolog-teolog belakangan seperti Ibnu Hazm pada abad ke-11 Masehi sebagai doktrin apologetika politik untuk menepis kritik tekstual dari ahli kitab. Pertentangan tekstual dan sejarah ini mendesak nalar kritis kita untuk mempertanyakan ketika teks Al-Quran sendiri secara eksplisit memerintahkan untuk mengimani Injil abad ke-7 Masehi dan mengakui petunjuk di dalamnya, atas dasar metodologi ilmiah apa penganut dogma berani menuduh isi kitab tersebut telah dipalsukan? Jika doktrin pemalsuan teks tersebut tidak pernah tertulis dalam naskah Al-Quran dan murni merupakan konstruksi teologis abad pertengahan, apakah penganut dogma sedang menjalankan keimanan berbasis naskah suci ataukah sedang mendurhakai teksnya demi membela doktrin karangan ulama? Dan manakah yang lebih jujur secara akademis, mengikuti kejujuran naskah Al-Quran atau mengekor pada mitos apologetis buatan abad pertengahan? Yang ketiga, kritik sosiolinguistik, resitasi fonetis tanpa pemahaman dan ilusi pahala Arabisme. Puncak dari bedah kritikal Edistivi terletak pada pembongkaran fenomena sosiolinguistik dan pengkondisian kognitif yang terjadi di tengah masyarakat penganut dogma. Edistivi secara telanjang menguliti pola pendidikan keagamaan massal sebagaimana yang disiarkan secara masif di media arus mama, di mana umat sejak dini hanya didorong, dilatih dan diperlomba-lombakan untuk menghafal dan melafalkan huruf-huruf Arab, menjaga kerapihan tajwid dan menyempurnakan pelafalan qalqalah. Seluruh proses mekanis ini diimingi dengan ilusi spiritual seperti pahala otomatis dan jaminan syurga, sementara pemahaman mendalam terhadap makna terjemahan, substansi ajaran, dan konteks sejarah naskah justru diabaikan secara sistematis. Edistivi membongkar bahwa metodologi baca tanpa paham ini merupakan bentuk penumpulan nalar yang sangat terencana. Ketika penganut agama dilarang atau tidak dibiasakan membaca makna terjemahan naskah secara mandiri dan kritis, mereka akan menjadi sepenuhnya bergantung pada figur ulama sebagai satu-satunya otoritas penjaga gerbang atau gatekeeper tafsir. Akibatnya sangat tragis, miliaran umat mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran seperti permohonan petunjuk jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah setiap hari, namun ketika ditanyakan apa definisi eksplisit dari jalan yang lurus itu menurut Al-Quran, yang secara rinci merujuk pada ajaran-ajaran dalam kitab terdahulu, mereka kebingungan, tidak tahu apa-apa, dan hanya bisa mengekor pada doktrin ritus madhab. Fenomena penyesatan metodologis ini memicu pertanyaan mendasar bagi akal sehat kita. Apakah sebuah kitab suci diturunkan sebagai teks komunikasi yang harus dipahami maknanya untuk mentransformasi cara berpikir manusia, ataukah hanya sekedar mantra fonetis bahasa asing yang dibaca merdu demi mengejar hitung-hitungan pahala abstrak? Dan mengapa lembaga dan otoritas keagamaan lebih sibuk memperlombakan keindahan tajwid dan pelafalan huruf Arab daripada mengajarkan pemahaman teks terjemahan yang kritis dan jujur kepada umatnya? Dan apakah tradisi mengesampingkan makna naskah ini merupakan taktik sengaja dari institusi keulamaan agar umat tetap berada dalam ketidaktahuan dan terus bergantung secara buta pada otoritas mereka? Yang keempat, substitusi otoritas. Dekonstruksi legitimasi keulamaan, dan pelarian apologetis. Bagian penutup dari perdebatan tadi memamerkan dekonstruksi legitimasi sosiologis penganut dogma. Ketika diskursus ditarik pada pertanyaan inti, dari mana para ulama mendapatkan wewenang teologis untuk menciptakan hukum, merancang tata cara ritus, dan mengklaim diri sebagai satu-satunya penerus sah kenabian yang wajib ditaati? Lawan bicara berdalih bahwa ulama adalah penerus nabi.
Edis TV seketika melayangkan pukulan balik yang mematikan. Tunjukkan satu ayat saja dalam Al-Quran yang memerintahkan umat untuk mengimani kitab-kitab karangan ulama, seperti kitab fikih atau riwayat lainnya. Sekali lagi, tidak ada satupun ayat yang sanggup disodorkan. Secara sosiokultural, argumen Edis TV sangat selaras dengan teori keahlian hukum Islam dari Wa'el Halak, Authority, Continuity, and Change in Islamic Law. Halak menjelaskan bahwa institusi keulamaan dan otoritas mazhab adalah konstruksi sosiologis yang membangun legitimasinya secara mandiri, self-legitimizing institution, untuk merebut monopoli hukum dari kekhalifahan abad pertengahan. Doktrin bahwa ulama adalah pewaris Nabi, al-ulama warathatun anbiya, adalah klaim teologis swadaya yang dipopulerkan melalui literatur riwayat buatan mereka sendiri, bukan penetapan langsung dari naskah Al-Quran. Ketika dihadapkan pada ketidakmampuan membuktikan dalil ayatnya, lawan bicara melancarkan taktik pengalihan isu, red herring, dengan mengklaim diskusi tidak sehat, yang secara psikologis menandakan keruntuhan total dari benteng apologetika lisan. Keruntuhan argumentasi ini menyisakan simpul pertentangan hukum yang membenturkan akal sehat kita pada pertanyaan akhir. Ketika Al-Quran tidak pernah memberi mandat hukum teologis kepada kitab-kitab karangan ulama, mengapa penganut dogma justru lebih patuh pada fatwa dan tradisi keulamaan ketimbang naskah Al-Quran itu sendiri? Apakah sebuah sistem keyakinan pantas diklaim sebagai kebenaran ilahi jika ia hanya sanggup bertahan dengan melarang umatnya bertanya, mengalihkan isu perdebatan, dan menolak kenyataan bahwa doktrinnya tidak memiliki basis ayat-ayat? Dan jika seluruh ritual dan hukum yang dijalankan hari ini ternyata murni berasal dari formulasi para ulama abad pertengahan, apakah penganut dogma sebenarnya sedang mengimani firman Tuhan, ataukah sedang menyembah konstruksi pemikiran ulama yang dipertuhankan? Pemirsa layar apologetika dimanapun Anda berada, fakta tekstual, kebenaran historiografi sejarah, dan analisis akademis tidak pernah bisa dibantah oleh hafalan dogma maupun pembelaan emosional yang panik. Apa yang kita saksikan dan bedah kali ini adalah bukti gamblang betapa rapuhnya sebuah bangunan doktrin ketika ditarik keluar dari ruang doktrinasi lisan dan diuji di atas meja analisis literatur dan sains kemanusiaan yang jujur. Ketika gerakan ritus terbukti murni sebagai formulasi sejarah abad pertengahan, ketika tuduhan pemalsuan kitab terdahulu disingkap sebagai mitos apologetis abad ke-11, dan ketika otoritas keulamaan terbongkar sebagai konstruksi sosiologis swadaya, disitulah kita melihat bagaimana kebenaran naskah kerap dikorbankan untuk melanggengkan tradisi manusia. Edis TV akan terus konsisten berdiri di garis paling depan untuk mengajak Anda membaca naskah secara mandiri, membedah literatur menggunakan kacamata akademis yang kritis, dan membebaskan nalar dari manipulasi doktrin sektarian. Jangan pernah biarkan siapapun menyandara akal sehat Anda dengan klaim-klaim tanpa basis data ilmiah. Buka catatannya, uji naskahnya, dan biarkan fakta ilmiah yang memerdekakan pikiran Anda. Saya Layar Apologetika, salam akal sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.